Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rasul Aminullah, NIM 009 dari kelas 4A. Di soal yang pertama, di sini ada data banyak yang menghafal istilah pada dalam IPA dalam bahasa Inggris pada kelompok kontrol dan juga eksperimen setelah penerapan metode YouTube. Nah, oleh karena itu, asumsi di sini menggunakan data berdistribusi normal. Kemudian parameter yang kita hitung di sini adalah rata-rata. Dan untuk handle-nya di sini tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kedua kelompok. Kemudian untuk yang H1-nya itu ada perbedaan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kedua kelompok. Nah, untuk taraf kepercayaan di sini ada 95%. Berarti taraf signifikannya itu sama dengan 0,05. Kemudian di sini kita menggunakan uji T independen karena ada dua kelompok yang harus diuji. Nah, oleh karena itu kita juga memerlukan uji homogenitas. Jadi kita tentukan apakah kedua data tersebut termasuk data yang homogen ataupun data yang tidak homogen. Nah, sebelum itu tentunya kita harus menentukan variansi dulu. Kita tentukan dari dua data ini mana yang variabel satu dan mana yang variabel dua. Karena di sini untuk uji homogenitas variabel satu itu adalah variabel yang paling besar. Jadi langsung saja untuk kita uji. Yang pertama sama dengan, kemudian kita tulis var, kemudian kita ambil yang var sampel. Langsung saja kita pilih, kemudian enter. Di sini sudah keluar angkanya yaitu 8,5166 sekian. Nah, terus lanjut untuk yang data selanjutnya, yaitu sama caranya. Kita pilih, terus lagi ya, dipilih, kemudian tutup kurung, terus sama dengan. Di sini sudah keluar yaitu 9,45. Nah, dari sini sudah kita bisa tentukan mana variabel satu dan variabel dua. Jadi, variabel satu itu adalah variabel yang paling besar. Jadi, di sini yang 9,45 di sini adalah variabel satu. Kemudian yang di sini, yang 8,5 sekian, di sini adalah variabel dua. Nah, setelah kita mengetahui mana variabel satu dan variabel dua, lanjut untuk kita melakukan uji F untuk menentukan mana apakah data ini homogen ataupun tidak homogen. Jadi kita pergi ke data di sini, kemudian kita klik di bagian pojok itu ada data analyze. Jadi kita klik saja, kemudian kita cari yang v-test to sample for variance. Jadi ini kita langsung klik saja. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk variabel satu, variabel 2-nya. Nah, jadi ini kita pilih untuk variabel satunya, kemudian untuk variabel 2-nya juga kita klik. Nah, alpanya di sini adalah taraf signifikan yaitu 0,05. Kemudian kita pilih output range ya. Kemudian kita letakkan di sebelah sini. Kemudian langsung saja kita oke. Nah, di sini sudah keluar semua. Jadi di sini ada F. F di sini adalah F hitung. Ya, F trail, one tail di sini adalah F tabel. Saya beri tanda juga. Nah, dengan begitu bisa kita tarik kesimpulan. Jadi ketika di sini kita lihat dari sini, ketika F hitungnya ini kurang dari F tabel, maka otomatis datanya itu homogen. Kita tulis di sini. Karena F itu kurang dari F tabel, maka data homogen. Nah, selain itu kita juga bisa memastikan, selain menggunakan cara F, kita juga bisa menggunakan P. Yaitu ketika P di sini, bisa dilihat bahwa P di sini adalah 0,4. Nah, jadi 0,4 ini otomatis lebih besar daripada taraf signifikan kita yang cuma 0,05. Di sini karena kita tulis juga karena P itu lebih besar dari 0,05, maka H, H0-nya, H0 itu diterima. Artinya data homogen. Nah, ketika di sini kita sudah mengetahui kalau bahwasannya datanya itu berupa data yang homogen, kita lanjut untuk menentukan UJT ya. Jadi untuk caranya hampir sama seperti menentukan homogennya, homogenitas. Kita pergi ke data, kemudian kita di sini pilih lagi data analyze, kemudian kita cari yang UJT test to sample assuming equals variance. Jadi kita pilih yang equals karena di sini datanya homogen. Jadi langsung saja kita klik ada variabel satu. Di sini ya, di sini variabel satu. Kemudian yang di sini ada variabel 2. Nah, karena di sini alfanya sudah benar 0,05, kemudian kita pilih output range ya. Kita pilih dan saya akan letakkan di sebelah sini. Sebelah sini. Langsung saja kita klik oke. Nah, jadi langsung ketemu di sini untuk uji T dari soal yang pertama ini. Nah, tapi sebelum itu tentunya kita harus menarik kesimpulan dulu karena ini masih berupa perhitungan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di sini ada yang namanya testat. Jadi testat di sini adalah T hitung ya. Jadi testat ini adalah T hitung, kita beri warna juga biar tidak keliru. Kemudian di sini ada T critical to tell. Jadi di sini adalah T tabel kita. Kita beri itu juga. Nah,
Jadi bisa dilihat bahwasannya di sini adalah T hitungnya ada 1,4 sekian dan untuk T tabelnya di sini ada 2,04 sekian. Nah, oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya T hitung di sini kurang dari T tabel. Kita tulis di sini karena T hitung ya, karena T hitung di sini, karena T hitung itu kurang dari kurang dari T tabel, maka H0-nya H0 diterima. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan P di sini. Jadi P total ini, nah ketika T-nya ini bisa kita lihat di sini ada 0,16. Nah, ke T ini lebih besar daripada taraf signifikan kita yang cuma 0,05, berarti secara tidak langsung H0-nya diterima. Seperti itu di sini. Jadi untuk yang P ini acuannya adalah taraf signifikan. Oke, kita tulis di sini. Karena P itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, oke, jadi kesimpulan dari soal yang pertama di sini adalah H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jadi oleh karena itu berarti tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kedua kelompok. Nah, jadi kita tuliskan di bagian kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari soal pertama adalah tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris pada kedua kelompok. Nah, oke. Jadi dengan begitu soal yang pertama sudah selesai, kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, jadi kita menghitung data kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk asumsi data yang untuk asumsinya di sini sama, yaitu menggunakan data berdistribusi normal di sini. Dan untuk parameternya di sini sama, yaitu kita menggunakan rata-rata. Terus untuk H0-nya di sini tidak ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi untuk H1-nya secara tidak langsung itu ada perbedaan antara kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, untuk taraf signifikannya sama yaitu 0,05 dan kita menggunakan uji T dependent karena eh, secara tidak langsung data yang kita gunakan ini saling berpasangan gitu. Nah, jadi kita tidak perlu menentukan homogenitas dulu apa terlebih dahulu, jadi kita bisa langsung untuk melakukan uji T. Nah, berarti langsung saja kita langsung untuk uji T, kita pergi ke data, kemudian ke data analyze di sini. Nah, kita di sini menggunakan yang t-test per to sample for means, karena di sini datanya saling berpasangan, yaitu menggunakan uji T dependent. Langsung saja kita pilih. Nah, untuk variabel satu di sini, langsung saja kita masukkan untuk variabel satu. Kemudian untuk variabel 2-nya juga langsung kita masukkan. Nah, karena kolom yang paling atas ini saya ikutkan, jadi jangan lupa untuk yang labelnya ini kita centang. Kemudian alfanya di sini ada 0,05 sudah benar, yaitu taruh signifikan. Kemudian kita pilih yang output range, ya. Jadi saya akan letakkan di sebelah sini. Kemudian tinggal kita, oke. Sekarang tinggal kita menentukan apakah H0-nya diterima atau ditolak, atau H1-nya yang ditolak, H0-nya yang diterima. Kita tentukan. Jadi bisa kita tentukan dari yang paling mudah dulu, yaitu menggunakan yang P, karena lebih simpel ya untuk yang P ya. Nah, di P di sini adalah 0,1, 1,0 ya di sini sudah ada, tapi teman-teman jangan tertipu karena di sini ada strip kemudian ada 0,6. Nah, oleh karena itu kita datanya harus ubah dulu. Gimana cara mengubahnya? Kita klik dulu untuk yang ini. Kemudian kita pilih number. Nah, kemudian di sini kita klik number. Nah, di sini untuk yang decimal place kita ganti dengan 6 karena di sini angkanya 0,6. Jadi langsung saja kita oke. Ya. Jadi di sini sudah ketemu. Jadi P aslinya itu adalah 0,0001. Jadi kita lihat di sini P-nya di sini adalah 0,0001. Nah, 0,001 ini ya banyak nih ya. Tapi sedangkan taraf signifikan kita adalah 0,05. Jadi secara tidak langsung P di sini itu lebih kecil daripada taraf signifikan. Nah, jadi karena P itu lebih kecil ya. Karena P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. H1 diterima. Itu ketika kita menggunakan P. Nah, tapi juga tidak itu saja, kita juga bisa menghitungnya menggunakan T. Jadi T bisa dilihat di sini teman-teman. T di sini adalah T hitung ya teman-teman. Jadi kita beri tanda warna yang berbeda ya. Dan T total total di sini adalah T tabel kita. Nah, sudah kita beri tanda. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ketika T-nya di sini kan min kan ya. Berarti min. Sedangkan min 7 sekian, min 7, sekian dan di sini eh, 2, sekian untuk T tabelnya. Kita lihat di sini. Berarti ketika itu karena tadi P-nya itu dari hasil P tadi H0-nya itu ditolak, berarti otomatis juga sama. Harusnya sama ya. Harusnya sama. Jadi
H0-nya itu juga ditolak. Nah, bisa dilihat di sini, ini kan min ya. Berarti secara tidak langsung T hitung itu kurang dari min T tabel ya. Ya. Jadi T hitung itu kurang dari min T tabel. Maka H0-nya itu ditolak. Jadi di sini karena apa tadi di sini? Nah, karena T hitung itu kurang dari min T tabel ya. Karena T hitung itu kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak. Ditolak, H1 diterima. Nah, berarti dengan begitu bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya H0-nya H0 ditolak dan H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya yaitu ada perbedaan kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Oke. Jadi itulah untuk hasil dari soal yang kedua. Oke, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.